teman-teman, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Manajemen bab 15 yaitu Managing Global System. Berikut adalah anggota kelompok 7. Halo, perkenalkan nama saya Felix Senaripa. Saya biasa dipanggil Christian, salah satu anggota dari kelompok 7. Halo semuanya, saya Tabita Adventina dengan NIM 21 2019 118. Perkenalkan, saya Abniala Gatian Kurnianto Kristi dengan NIM 21 2019 119. Perkenalkan, nama saya Dova Morgan Ferdiana Ritonang dengan NIM 21 2019 122. Halo, jadi pada pembahasan pertama kita membahas tentang faktor-faktor yang mendorong internasionalisasi sebuah bisnis. Jadi sebelum bisnis itu masuk ke dalam pasar internasional, tentunya salah satu faktor yang mendorong itu perkembangan teknologi informasi. Karena dengan adanya perkembangan teknologi informasi saat ini dapat mengurangi jarak antar negara, seperti pertukaran informasi yang sangat cepat, sehingga negara-negara lain dengan cepat bisa melihat dan mendapatkan produk kita karena perkembangan informasi saat ini. Lalu selain sistem ekonomi yang global yang sudah didorong oleh sistem informasi yang sudah sangat berkembang saat ini, pertumbuhan perdagangan internasional secara radikal juga mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia, seperti misalnya produk elektronik kelas atas yang dibagi ke beberapa negara, misalnya pasokan global HP iPhone. Nah, dengan adanya internasionalisasi sebuah bisnis, ini mempermudah kita pada rantai pasokan global. Kita bisa melihat rantai pasokan global Apple iPhone, di mana Apple ini mendesain iPhone di Amerika Serikat dan juga mengadakan pemasokan suku cadangnya di Amerika Serikat, di Italia, Jerman, Prancis, Jepang, dan juga Korea Selatan. Lalu nanti pada akhirnya sebagian besar perakitan ini dilakukan di Cina. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi saat membangun sistem internasional. Yang pertama, kita perlu memahami lingkungan globalnya. Kemudian yang kedua, adanya pengemudi bisnis untuk kompetisi global. Ketiga, inhibitor menciptakan tantangan manajemen. Nah, di sini kita perlu yang pertama mengembangkan strategi perusahaan untuk persaingan global dan mengembangkan struktur organisasi dan pembagian kerja. Yang keempat, pertimbangkan masalah manajemen, yaitu dengan melakukan perancangan prosedur bisnis, rekayasa ulang, dan pengelolaan perubahan. Strategi kelima adalah mempertimbangkan penggunaan platform teknologi. Digambarkan dimensi utama untuk mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional, diperlukan yang pertama lingkungan global, strategi global perusahaan, struktur organisasi, manajemen dan proses bisnis, serta platform teknologi. Pada tabel 15.1 ini mencantumkan penggerak bisnis di lingkungan global yang memimpin semua industri menuju pasar dan persaingan global. Nah, penggerak bisnis global dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor bisnis khusus. Nah, pada faktor budaya umum, itu ada teknologi komunikasi dan transportasi global, kemudian perkembangan budaya global, munculnya norma sosial global, stabilitas politik, dan basis pengetahuan global. Sedangkan pada faktor bisnis khusus, ada yang pertama pasar global, produksi dan operasi global, koordinasi global, tenaga kerja global, serta skala ekonomi global. Selanjutnya kita masuk pada business challenges. Meskipun kemungkinan globalisasi untuk kesuksesan bisnis adalah signifikan, kekuatan fundamental beroperasi untuk menghambat ekonomi global dan mengganggu bisnis internasional. Maka dari itu, muncul tantangan dan hambatan terhadap sistem bisnis global. Pada tantangan budaya umum itu ada 3, yaitu yang pertama, partikularisme budaya, antara lain regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan bahasa. Yang kedua, harapan sosial, meliputi ekspektasi nama merek dan jam kerja. Ketiga, hukum politik, di mana ada data lintas batas dan undang-undang privasi, serta peraturan komersial. Kemudian pada tantangan khusus, yang pertama ada standar, di mana ada pertukaran data elektronik, email, standar telekomunikasi yang berbeda. Kedua, reliability atau keandalan, di mana jaringan telepon tidak bisa diandalkan secara seragam.
Ketiga, ada speed atau kecepatan. Nah, di sini kecepatan transfer data di berbagai daerah itu berbeda, jauh lebih lambat daripada di Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir ada personil. Nah, tantangannya di sini yaitu kurangnya konsultan yang terampil. State of art, mengingat peluang untuk mencapai keunggulan kompetitif dan minat dalam aplikasi masa depan, bahwa sebagian besar perusahaan internasional secara rasional telah mengembangkan arsitektur sistem internasional yang luar biasa. Sebagian besar perusahaan telah mewarisi sistem internasional tambah sulam dari masa lalu, seringkali didasarkan pada konsep pemrosesan informasi yang sudah ketinggalan zaman dengan pelaporan dari divisi asing independen ke kantor pusat perusahaan, entry data manual dari satu sistem warisan ke sistem lainnya, dan sedikit kontrol serta komunikasi online. Perusahaan dalam situasi ini makin menghadapi tantangan kompetitif yang kuat di pasar dari perusahaan yang secara rasional merancang sistem yang benar-benar internasional. Perusahaan lain baru-baru ini membangun platform teknologi untuk sistem internasional tetapi tidak punya tempat untuk pergi karena mereka tidak memiliki strategi global. Ada kesulitan yang signifikan dalam membangun arsitektur internasional yang sesuai. Kesulitan melibatkan perencanaan sistem yang sesuai dengan strategi global perusahaan, penataan organisasi sistem dan unit bisnis, memecahkan masalah implementasi, dan memilih platform teknis yang tepat. Global Strategies and Business Organization. Jenis struktur organisasi atau tata kelola dapat dikelompokkan menjadi terpusat di negara asal, terdesentralisasi atau untuk unit asing lokal, dan terkoordinasi. Semua unit berpartisipasi secara setara. Kemudian 4 strategi global utama membentuk dasar guna struktur organisasi perusahaan global, antara lain ekspor domestik, multinasional, franchiser, dan transnasional. Strategi ekspor domestik ditandai dengan sentralisasi kegiatan perusahaan di negara asal. Hampir semua perusahaan internasional memulai dengan cara ini dan beberapa beralih dalam bentuk lain. Produksi, keuangan, penjualan, sumber daya manusia, dan manajemen strategis diatur untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Penjualan internasional terkadang tersebar menggunakan perjanjian keagenan, tetapi pemasaran asing bergantung pada basis domestik untuk tema dan strategi pemasaran. Strategi multinasional mengonsentrasikan manajemen dan kontrol keuangan dari pusat sambil mendesentralisasikan produksi, penjualan, dan operasi pemasaran ke unit-unit negara lain. Produk dan layanan yang dijual di berbagai negara disesuaikan dengan kondisi pasar lokal. Organisasi ini menjadi konfederasi fasilitas produksi dan pemasaran yang tersebar di berbagai negara. Pralaba adalah campuran yang menarik dari yang lama dan yang baru. Di satu sisi, produk dibuat, dirancang, dibiayai, dan awalnya diproduksi di negara asal, tetapi untuk alasan spesifik, produk harus sangat bergantung pada personel asing untuk produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia yang lebih lanjut. Umumnya, pewaralaba asing adalah tiruan dari unit negara induk, tetapi produksi di seluruh dunia yang terkoordinasi secara penuh yang dapat mengoptimalkan faktor-faktor produksi tidak mungkin dilakukan. Perusahaan transnasional adalah perusahaan tanpa kewarganegaraan, benar-benar dikelola secara global yang dapat mewakili bagian yang lebih besar dari bisnis internasional di masa depan. Perusahaan transnasional tidak memiliki kantor pusat nasional tunggal tetapi memiliki banyak kantor pusat regional dan mungkin kantor pusat dunia. Dalam strategi transnasional, hampir semua aktivitas nilai tambah dikelola dari perspektif global tanpa mengacu pada batas negara, mengoptimalkan sumber pasokan dan permintaan dimanapun mereka muncul dan memanfaatkan keunggulan kompetitif lokal. Perusahaan transnasional mengambil dunia bukan negara asal sebagai kerangka acuan manajemen mereka. Tata kelola perusahaan-perusahaan ini telah disamakan dengan struktur federal di mana terdapat inti manajemen pusat yang kuat dalam pengambilan keputusan, tetapi penyebaran kekuatan dan otot keuangan yang cukup besar di seluruh divisi global. Hanya sedikit perusahaan yang benar-benar mencapai status transnasional. Teknologi informasi dan peningkatan dalam telekomunikasi global memberi perusahaan internasional lebih banyak fleksibilitas untuk membentuk strategi global mereka. Proteksionisme dan kebutuhan untuk melayani pasar lokal dengan baik mendorong perusahaan untuk membubarkan fasilitas produksi dan setidaknya menjadi multinasional. Pada saat yang sama, dorongan untuk mencapai skala ekonomi dan memanfaatkan keuntungan lokal jangka pendek menggerakkan transnasional menuju perspektif manajemen global dan pemusatan kekuasaan serta otoritas. Oleh karena itu, ada kekuatan desentralisasi dan penyebaran serta kekuatan sentralisasi dan koordinasi global. Berikut adalah strategi yang dijalankan dengan struktur organisasi bisnis tertentu. Selanjutnya ada Global System to Fit the Strategy. Teknologi informasi dan peningkatan dalam telekomunikasi global memberi perusahaan internasional lebih banyak fleksibilitas
untuk membentuk strategi global mereka. Dari konfigurasi, manajemen, dan pengembangan sistem cenderung mengikuti strategi global yang dipilih. Nah, di sini ada 4 jenis konfigurasi sistem utama. Yang pertama, terpusat, yaitu pengembangan dan pengoperasian sistem terjadi secara total di pangkalan domestik. Kedua, duplikat, pembangunan terjadi di rumah tapi operasi diserahkan ke unit otonom di lokasi asing. Ketiga, ada desentralisasi, yaitu setiap unit asing merancang solusi dan sistem tersendiri. Yang terakhir, ada jaringan, yaitu pengembangan dan operasi terjadi secara terkoordinasi di semua unit. Bisa dilihat pada gambar 15.3 ini. X besar menunjukkan pola yang dominan, sedangkan X kecil menunjukkan pola yang muncul. Saya akan memberi satu contoh. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian eksportir dalam negeri. Itu menunjukkan bahwa eksportir dalam negeri sangat bergantung pada sistem terpusat, tetapi ada beberapa pengembangan sistem desentralisasi di wilayah pemasaran lokalnya. Kemudian, untuk mengembangkan struktur pendukung sistem informasi dan perusahaan global, itu ada 3. Yang pertama, atur aktivitas penambahan nilai di sepanjang garis keunggulan komparatif. Nah, sebagai contoh, temukan fungsi di mana mereka dapat melakukan dengan sebaik-baiknya, dengan biaya dan dampak yang maksimum. Kedua, mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem di setiap tingkat aktivitas perusahaan, baik di regional, nasional, dan internasional. Yang ketiga, membangun di kantor pusat dunia. Nah, untuk kantor tunggal akan bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional. Kemudian ada posisi sebagai Kepala Informasi Global atau CIO Global. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Principal Management Challenges in Developing Global System. Di sini ada 5 antara lain. Yang pertama, menyetujui persyaratan pengguna umum. Kedua, memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Keempat, mengkoordinasikan rilis perangkat lunak. Dan yang terakhir, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Selanjutnya ada typical scenario disorganization on a global scale. Nah, mari kita lihat beberapa skenario umum yang ada di bawah ini. Ada sebuah perusahaan consumer goods multinasional tradisional yang berbasis di Amerika Serikat dan beroperasi di Eropa. Nah, perusahaan ini itu ingin memperluas pasarnya ke Asia. Nah, seperti kebanyakan perusahaan multinasional, ia telah menyebarkan produksi dan pemasaran ke pusat-pusat regional dan nasional sambil mempertahankan kantor pusat dunia dan manajemen strategis di Amerika Serikat. Nah, secara historis ini telah memungkinkan masing-masing divisi asing, anak perusahaan untuk mengembangkan sistemnya sendiri. Nah, satu-satunya sistem yang terkoordinasi secara terpusat adalah pengendalian dan pelaporan keuangan. Lalu pisahkan antara daerah, pusat, produksi, dan pemasaran nasional. Nah, untuk divisi asing harus memiliki sistem IT yang terpisah. Setiap email tidak kompatibel, dan setiap fasilitas produksi menggunakan sistem ERP yang berbeda, perangkat keras dan platform database yang berbeda, dan sebagainya. Untuk mengatasi tantangan manajemen dalam mengembangkan sistem global, timbul beberapa strategi antara lain pertimbangan bahwa tidak semua sistem harus dikoordinasikan secara transnasional. Hanya beberapa sistem inti yang benar-benar layak dibagikan dari sudut pandang biaya dan kelayakan. Sistem inti mendukung fungsi yang sangat penting bagi organisasi. Sistem lain harus dikoordinasikan sebagian karena mereka berbagi elemen kunci, tapi mereka tidak harus sama sekali melintasi batas-batas nasional. Untuk sistem seperti itu, banyak variasi lokal yang mungkin dan diinginkan. Kelompok sistem terakhir adalah periferal, benar-benar provinsial dan diperlukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal. Dijelaskan bahwa biaya agensi dan koordinasi lainnya meningkat ketika perusahaan bergerak dari sistem opsi lokal menuju sistem regional dan global. Namun biaya transaksi untuk berpartisipasi di pasar global mungkin menurun ketika perusahaan mengembangkan sistem global. Strategi yang masuk akal adalah mengurangi biaya agensi dengan mengembangkan hanya beberapa sistem global inti yang penting untuk operasi global, meninggalkan sistem lain di tangan unit regional dan lokal. Yang pertama, tentukan proses bisnis inti. Langkah untuk mengidentifikasikan sistem inti adalah menentukan daftar singkat proses bisnis inti.
Secara singkat, proses bisnis adalah serangkaian tugas yang terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik. Setiap proses bisnis biasanya melibatkan banyak area fungsional, mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, serta pengetahuan. Cara untuk mengidentifikasi proses bisnis inti dengan melakukan analisis proses bisnis. Untuk itu, harus bisa mengidentifikasi dan menetapkan prioritas dalam daftar pendek 10 proses bisnis yang sangat penting bagi perusahaan. Selanjutnya, harus bisa mengidentifikasi beberapa area perusahaan untuk beberapa lini bisnis di mana divisi atau unit menonjol dalam kinerja satu atau beberapa fungsi bisnis. Yang kedua, mengidentifikasi sistem inti untuk berkoordinasi secara terpusat. Langkah strategis berikutnya adalah menaklukkan sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar transnasional. Biaya keuangan dan politik untuk mendefinisikan dan menerapkan sistem transnasional sangat tinggi. Oleh karena itu, pertahankan daftar seminimal mungkin, biarkan pengalaman menjadi panduan dan kesalahan di sisi minimalis. Dengan membagi sekelompok kecil sistem sebagai sangat kritis, maka dapat membagi oposisi terhadap strategi transnasional. Pada saat yang sama, juga dapat menenangkan mereka yang menentang koordinasi pusat di seluruh dunia yang tersirat oleh sistem transnasional dengan mengizinkan pengembangan sistem periferal untuk maju tanpa henti dengan pengecualian beberapa persyaratan platform teknis. Yang ketiga, pilih pendekatan incremental, grand design, evolutionary. Langkah selanjutnya adalah memilih pendekatan. Hindari pendekatan sedikit demi sedikit karena akan terjadi kegagalan karena kurangnya visibilitas. Tantangan dari semua pihak yang akan dirugikan dari pembangunan transnasional dan kurangnya kekuatan untuk meyakinkan manajemen senior bahwa sistem transnasional sepadan. Demikian juga hindari pendekatan grand design yang mencoba melakukan semua sekaligus dan cenderung gagal karena ketidakmampuan untuk memfokuskan sumber daya. Tidak ada yang dilakukan dengan benar dan oposisi terhadap perubahan organisasi diperkuat secara tidak perlu karena upaya tersebut membutuhkan sumber daya yang luar biasa. Yang terakhir, 4. Jadikan manfaatnya jelas. Sejak awal sangat penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan manajemen divisi asing memahami dengan jelas manfaat yang akan diperoleh perusahaan maupun unit individu. Meskipun setiap sistem menawarkan manfaat unik untuk anggaran tertentu, kontribusi keseluruhan secara global terletak pada 4 bidang. Sistem global, sistem yang benar-benar terintegrasi, terdistribusi, dan transnasional, berkontribusi pada manajemen dan koordinasi yang unggul. Nilai berharga sederhana tidak dapat dikenakan pada nilai kontribusi ini dan manfaatnya tidak akan muncul dalam model penganggaran model apapun. Ini adalah kemampuan untuk mengalihkan pemasok pada saat itu juga dari satu wilayah ke wilayah lain dalam krisis, kemampuan untuk memindahkan produksi dalam menanggapi bencana alam, dan kemampuan untuk menggunakan kelebihan kapasitas di satu wilayah untuk memenuhi permintaan yang mengamuk di wilayah lain. Kontribusi besar kedua adalah peningkatan besar dalam produksi, operasi, serta pemasaran dan distribusi. Ketiga, sistem global berarti pelanggan global dan pemasaran global. Biaya tetap di seluruh dunia yang diamortisasi dengan basis pelanggan yang jauh lebih besar. Ini akan melepaskan skala ekonomi baru di fasilitas produksi. Terakhir, sistem global yaitu kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana perusahaan di atas model bisnis yang jauh lebih besar. Strategi ini tidak dengan sendirinya menciptakan sistem global. Solusi manajemen implementasi. Pertama, menyetujui persyaratan pengguna umum. Menetapkan daftar singkat proses bisnis inti dan sistem pendukung inti akan memulai proses perbandingan rasional di banyak divisi perusahaan, mengembangkan bahasa yang sama untuk mendiskusikan bisnis dan secara alami mengarahkan pada pemahaman elemen umum. 2. Memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Keberhasilan sebagai agen perubahan akan bergantung pada legitimasi, otoritas, dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses desain perubahan. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana otoritas diterima berdasarkan kompetensi, visi, atau kualitas lainnya. Pemilihan strategi perubahan yang layak yang telah didefinisikan sebagai evolusioner tetapi dengan visi akan membantu meyakinkan orang lain bahwa perubahan itu layak dan diinginkan. Melibatkan orang dalam perubahan meyakinkan mereka bahwa perubahan adalah demi kepentingan terbaik perusahaan dan unit lokal mereka adalah taktik kunci. Yang terakhir, koordinasi pengembangan aplikasi. Pilihan strategi perubahan yang sangat penting untuk masalah ini. Di tingkat global ada terlalu banyak kerumitan untuk mencoba strategi perubahan desain besar. Jauh lebih mudah untuk mengkoordinasikan perubahan dengan membuat langkah-langkah inkremental kecil menuju visi yang besar.
Selanjutnya, mengkoordinasikan rilis perangkat lunak. Perusahaan dapat melembagakan prosedur untuk memastikan bahwa semua unit koperasi dikonversi ke yang baru pembaharuan perangkat lunak secara bersamaan, sehingga perangkat lunak semua orang kompatibel. Selanjutnya, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Kunci dari masalah ini adalah melibatkan pengguna dalam pembuatan desain tanpa menyerahkan kendali atas pengembangan proyek untuk kepentingan parokial. Taktik pengembangan proyek yang untuk kepentingan parokial ini menghadapi unit lokal yang resisten dalam perusahaan transnasional adalah kooptasi. Sedangkan kooptasi itu sendiri didefinisikan sebagai membawa oposisi ke dalam proses merancang dan mengimplementasikan solusi tanpa melepaskan kendali atas arah dan sifat perubahan. Selanjutnya, sebisa mungkin tenaga mentah harus dihindari. Namun minimal unit lokal harus menyetujui daftar pendek sistem transnasional, dan kekuatan mentah mungkin diperlukan untuk memperkuat gagasan bahwa sistem transnasional semacam itu benar-benar diperlukan. Bagaimana seharusnya kooptasi berlanjut? Beberapa alternatif dimungkinkan. Salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada setiap unit negara untuk mengembangkan satu aplikasi transnasional pertama di wilayah asalnya dan kemudian di seluruh dunia. Dengan cara ini, setiap kelompok sistem negara pertama diberikan bagian dari tindakan dalam mengembangkan sistem transnasional. Sedangkan untuk taktik kedua adalah mengembangkan pusat keunggulan transnasional baru atau pusat keunggulan tunggal. Mungkin ada beberapa pusat di seluruh dunia yang berfokus pada proses bisnis tertentu. Namun, pusat-pusat ini menarik banyak dari unit nasional lokal, didasarkan pada tim multinasional, dan harus melapor ke manajemen di seluruh dunia. Selanjutnya, platform komputasi dan integrasi sistem. Pengembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep sistem ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem ini baru akan cocok dengan rangkaian aplikasi yang ada dikembangkan di seluruh dunia. Oleh karena itu, divisi yang berbeda dan orang yang berbeda untuk berbagai jenis perangkat keras komputasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang menjangkau batas-batas negara. Secara singkat, ini adalah masalah sama yang dihadapi oleh setiap upaya pengembangan sistem domestik yang besar. Namun, masalah diperbesar dalam lingkungan internasional. Bayangkan saja tantangan untuk mengintegrasikan sistem berbasis Windows, Linux, Unix, atau sistem operasi berpemilik yang berjalan di IBM, Oracle, HP, dan perangkat keras lainnya di banyak unit operasional berbeda di banyak negara berbeda, komunikasi dan jaringan, serta perangkat lunak. Selanjutnya ada konektivitas. Sistem global yang benar-benar terintegrasi harus memiliki konektivitas kemampuan untuk mengembangkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam satu jaringan. Terintegrasi seperti sistem telepon tetapi mampu transmisi suara, data, dan gambar. Internet telah memberikan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas di antara unit-unit berusaha global yang tersebar. Namun, banyak tuntutan tetap ada. Internet publik tidak menjamin tingkat layanan apapun, bahkan di Amerika Serikat sekalipun. Bedanya perusahaan global mempercayai keamanan internet publik dan umumnya menggunakan jaringan pribadi untuk mengomunikasikan atau sensitif, dan jaringan pribadi virtual internet atau biasa disebut dengan VPN untuk komunikasi yang memerlukan sedikit keamanan. Tidak semua negara mendukung bahkan layanan internet dasar yang memerlukan perolehan sirkuit yang andal, koordinasi di antara operator yang berbeda dan otoritas telekomunikasi regional dan memperoleh perjanjian standar untuk tingkat layanan telekomunikasi yang disediakan. Perusahaan dapat membuat internet global untuk komunikasi internal atau eksternal, untuk bertukar informasi lebih cepat dengan mitra bisnis dalam rantai pasokan mereka. Mereka dapat menggunakan internet publik untuk membuat jaringan global menggunakan VPN dari penyedia layanan internet. Internet sangat padat dan VPN mungkin tidak dapat mendukung sebuah jumlah besar pengguna jarak jauh. Akses ke layanan internet terbatas di banyak negara berkembang. Berikut adalah tabel populasi pengguna internet di negara pilihan tertentu. Selanjutnya masuk ke dalam lokalisasi perangkat lunak. Pengembangan sistem inti menimbulkan tantangan unik untuk perangkat lunak aplikasi. Bagaimana antarmuka sistem lama dengan yang baru? Antarmuka yang sama sekali baru harus dibangun dan diuji jika sistem lama disimpan di area lokal. Antarmuka ini bisa mahal dan berantakan untuk dibangun. Jika perangkat lunak baru harus dibuat, tantangan lain adalah membangun perangkat lunak yang dapat digunakan secara realistis oleh banyak unit bisnis dari berbagai negara
mengingat unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis unik dan definisi data mereka. Selain mengintegrasikan yang baru dengan sistem lama, ada masalah desain antarmuka manusia dan fungsionalitas sistem. Misalnya, agar benar-benar berguna untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja global, antarmuka perangkat lunak harus mudah dipahami dan dikuasai dengan cepat. Ketika sistem internasional hanya melibatkan pekerja berpengetahuan, bahasa Inggris mungkin dianggap sebagai standar internasional. Tetapi ketika sistem internasional menembus lebih dalam ke dalam manajemen dan kelompok klerikal, bahasa yang sama mungkin tidak diasumsikan dan antarmuka manusia harus dibangun untuk mengakomodasi bahasa yang berbeda dan bahkan konvensi. Seluruh proses konversi perangkat lunak untuk beroperasi dalam bahasa kedua disebut pelokalan perangkat lunak. Sebagian besar populasi dunia mengakses internet menggunakan perangkat seluler. Jadi aplikasi harus dibuat untuk platform seluler, layar kecil, dan bandwidth yang rendah. Karena hanya pengguna internet seluler tidak dapat membaca atau menulis antarmuka, khusus menggunakan video dan audio perlu dibangun untuk melayani grup ini. Apa aplikasi perangkat lunak yang paling penting? Banyak sistem internasional fokus pada transaksi dasar dan sistem pelaporan manajemen. Semakin banyak perusahaan beralih ke manajemen rantai pasokan dan sistem perencanaan sumber daya perusahaan untuk menstandarisasi proses bisnis mereka secara global dan untuk menciptakan rantaian pasokan dan tenaga kerja yang terkoordinasi. Namun, sistem lintas fungsi ini tidak selalu sesuai dengan perbedaan bahasa, warisan budaya, tidak selalu sesuai dengan proses bisnis di negara lain. Unit perusahaan di negara-negara yang tidak canggih secara teknis ini juga menghadapi masalah dalam mencoba mengelola kompleks teknis aplikasi perusahaan. Sistem elektronik data interchange atau biasa disebut EDI dan sistem manajemen rantai pasokan banyak digunakan oleh perusahaan manufaktur dan didistribusi untuk tetap terhubung kepada pemasok secara global. Kalau kolaborasi dan sistem jaringan sosial perusahaan, email dan konferensi, video adalah alat yang sangat penting di seluruh dunia untuk perusahaan berbasis pengetahuan dan data. Seperti perusahaan periklanan, perusahaan berbasis penelitian di bidang kedokteran dan teknik, dan perusahaan grafis dan penerbit. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat.